Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik menggali potensi emiten penambang emas Pure Play, RG pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat profil emiten RG pemirsa. PT RG Indonesia Tbk, kode emitennya ARCI. Kemudian tanggal IPO hari ini 28 Juni 2021. Harga IPO di Rp750 per saham. Kemudian juga ada saham IPO 15% dari modal ditempatkan. Dari sisi dana hasil IPO 2,79 triliun rupiah. Kemudian juga dengan beberapa underwriter dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat penggunaan dana penawaran umum perdana saham, di mana dana hasil IPO di 2,79 triliun rupiah. 95% digunakan untuk pembayaran sebagian pokok hutang bank, 5% digunakan untuk modal kerja dan kegiatan operasional perseroan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat kepemilikan saham PT RG Indonesia Tbk sesudah melakukan IPO pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ada PT Raja Wali Korpora, kemudian PT Wijaya Anugrah Cemerlang, dan juga masyarakat. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda kepemilikan saham RG sesudah melakukan IPO. Kita balik ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari RG. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, data kami ambil dari prospektus RG, di mana dari posisi aset di 600,23 juta dolar Amerika, liabilitas di 505,89 juta dolar Amerika, dan ekuitas di 94,34 juta dolar Amerika Serikat. Dan data ini diambil per 31 Desember pemirsa di tahun 2020. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rudi Suhendra dan juga dengan Bapak Adam Jaya Putra ini. Pak Rudi, Pak Adam, kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Adam terlebih dahulu. Pak Adam, tadi sudah kita sama-sama saksikan dari sisi grafis alokasi dana IPO. Ada yang cukup menarik, Pak, 90% atau sebagian besar tampaknya dana IPO digunakan untuk pembayaran hutang. Pak Adam, bisa dijelaskan Pak posisi hutang dan dari sisi alokasi dana IPO ini? Baik, terima kasih. Memang terus terang Pak David banyak yang tanya-tanya nih, kok dana dari hasil IPO semuanya, hampir semuanya digunakan untuk pembayaran hutang? Apakah perusahaan sedang mengalami kesulitan pendanaan? Jawabannya tidak. Sebetulnya dari hasil yang tadi diutarakan, 2,79 triliun itu sepertiganya sekitar 930 miliar akan masuk ke dalam RG Indonesia. Nah, dari yang masuk ke RG Indonesia 930 miliar, kurang lebih 850 miliar akan kami pakai untuk melunasi sebagian hutang. Namun, yang perlu dicatat adalah hutang yang kami bayarkan adalah yang akan jatuh tempo di tahun 2025. Jadi sebenarnya ini adalah kami mempercepat pembayaran. Jadi yang semestinya baru jatuh tempo di 2025, itu kami akan bayarkan dari dana hasil IPO ini. Sehingga beban bunga menjadi berkurang dan perusahaan bisa lebih leluasa lagi mengalokasikan dana untuk ekspansi bisnis. Perlu dicatat bahwa sebenarnya perusahaan selama 3 tahun terakhir secara rata-rata sudah mengeluarkan belanja modal atau CAPEX 1 triliun per tahunnya. Bahkan tahun ini kami juga sudah menganggarkan 1,2 triliun rupiah untuk belanja modal kami untuk ekspansi bisnis. Seperti yang tadi Pak Rudi sudah paparkan bahwa kami ingin terus melanjutkan kegiatan eksplorasi kami untuk menambah cadangan emas dan juga untuk menambah kapasitas dari pabrik pengolahan kami. Sehingga dengan IPO ini sebetulnya dengan membayar hutang bukan berarti kita tidak ada ekspansi bisnis. Sebaliknya, perusahaan jadi lebih leluasa untuk mengalokasikan biaya-biaya belanja modal dari internal kas perusahaan yang akan semakin terus kita genjot setelah IPO ini. Begitu Pak David. Baik, 1 triliun kemudian 1,2 triliun tadi Anda katakan ini untuk ekspansi. Perwujudannya seperti apa Pak? Apakah ini dalam membeli peralatan begitu atau
untuk membeli area-area tertentu yang potensi emasnya cukup besar atau seperti apa Pak Adam? Ya, jadi mungkin saya karena prospektus kami dalam US dollar dan juga laporan keuangan dalam US dollar, mungkin saya utarakan dalam US dollar ya. Jadi kurang lebih tahun ini 1,2 triliun atau 86 juta US dollar itu kita sudah alokasikan untuk belanja capex. Apa saja kegunaannya? Secara garis besar memang dua tadi adalah untuk kegiatan eksplorasi. Setiap tahun kami menganggarkan sekitar 15 sampai 20 juta US dollar untuk kegiatan eksplorasi. Karena dari total luas wilayah konsesi kami seluas 40.000 hektar, kurang lebih 40.000 hektar, sejauh ini kami baru saja mengeksplorasi sekitar 10%. Jadi masih ada banyak potensi daerah yang belum kami garap. Nah inilah yang setiap tahun secara konsisten kami terus lanjutkan. Selama 10 tahun terakhir kami sudah mengeluarkan dana 120 juta US dollar untuk kegiatan eksplorasi. Jadi kurang lebih per tahunnya 12 juta US dollar. Ke depan kita akan terus tingkatkan. Dan yang kedua adalah untuk memperbesar kapasitas pabrik. Untuk kapasitas pabrik dari yang saat ini 3,6 juta ton di akhir tahun 2020, kami akan kembangkan menjadi 8 juta ton di akhir tahun 2025. Nah, ekspansi pabrik tersebut akan memakan biaya kurang lebih 84 juta US dollar. Namun tentu tidak sekaligus kita pakai karena itu pengembangan secara bertahap. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, saya ke Pak Rudi nih. Pak Rudi tadi Pak Adam mengatakan hutang ini, pembayaran hutang bukan mencerminkan dari sisi fundamental yang kurang bagus begitu. Justru percepatan dilakukan untuk pembayaran supaya lebih leluasa untuk melakukan ekspansi. Dari sisi kinerja keuangan seperti apa Pak Rudi? Untuk Archie, paling tidak di sepanjang 2020 lalu Pak, kalau ada update di kuartal pertama di 2021 juga boleh di-share Pak Rudi? Ya, mungkin saya sedikit tambahkan yang sudah dijelaskan Pak Adam. Jadi kalau kita lihat dari performanya perusahaan di tahun 2020, kita melihat dari sisi laporan keuangan, EBITDA perusahaan itu mencatat sekitar 240 juta US dollar. Artinya apa? Dari cash operation kami sangat cukup mengenerate cash flow yang cukup baik. Sehingga seperti Pak Adam sampaikan, dana untuk kegiatan operasional maupun untuk ekspansi sebenarnya cukup dengan dapat di-capture dari operasional punya cash flow, karena kita mendapatkan EBITDA kurang lebih 240 juta US dollar di tahun 2020. Nah ini ini sangat menarik karena dengan EBITDA rata-rata kita selama 5 tahun terakhir di atas 200 juta US dollar, artinya perusahaan mempunyai dana yang cukup besar untuk mengcapture pengembangan atau capex untuk ke depannya. Jadi itulah kenapa dengan adanya dana tambahan yang baru, maka kita alokasikan untuk percepatan pembayaran pinjaman yang jangka panjang tersebut yang sudah Pak Adam sudah sampaikan. Baik, dari sisi kinerja seperti apa Pak Rudi di tengah pandemi? Apakah Archie juga terdampak dan performanya mencoba untuk bangkit kembali? Ya, jadi di tahun 2020 emang di awal-awal COVID kami mengalami dampak terhadap pertumbuhan produksi kami, sehingga di tahun 2020 produksi emas kami mencapai 200.000 ounces, yang mana sebelumnya kita berhasil di atas 250.000 ounces. Namun tetapi di tahun 2020 juga kami segera istilahnya memperkuat kita punya aturan dalam menangani COVID, termasuk dari infrastrukturnya, persiapan tempat tidur, persiapan ruang isolasi, sehingga itu semua kita lakukan untuk menghadapi di tahun 2021. Maka kami percaya dengan persiapan-persiapan yang setelah kami siap di 2020, kami percaya di 2021 produksi kami akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan 2020 tersebut. Baik, untuk kuartal pertama di 2021 beberapa emiten yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah merilis laporan keuangannya. Untuk Archie, bagaimana Pak Rudi? Bagaimana perkembangan terbarunya? Untuk laporan keuangan maupun kegiatan operasional kami akan kami update sesuai dengan regulasi yang ada. Nanti mungkin di pertengahan di bulan Juli ataupun Agustus tersebut akan kami update result first half kita, Pak. Baik, kalau tidak sebagai gambaran Pak Rudi, sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi, bagaimana kinerja dari Archie? Mungkin dari 2019 kalau kita bandingkan dengan 2020, Pak. Iya, kalau 2019 tadi seperti
saya sampaikan di 2020 kita mengalami penurunan produksi, namun tetapi secara financial kami masih kurang lebih bisa mencapai apa yang kami capai di 2019, mengingat harga emas yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Nah, kami melihat di 2021 dengan hasil first half-nya kami ke depan, kami berharap produksi kami akan lebih tinggi dibanding 2020. Karena pandemi ini kami sudah melihat di 2021 sebagai new normal yang harus kita biasakan, maka dari kegiatan operasional, dari tingkat infrastruktur di lapangan sudah kami siapkan untuk mengatasi masalah pandemi COVID ini. Dari kegiatan produksi yang dilakukan Pak Rudi, ini untuk dari sisi produknya lebih kepada pasar domestik atau juga melakukan ekspor, Pak? Jadi dari sisi produk, 98% pendapatan kami itu berdasarkan dari hasil tambang yang saat ini beroperasi di Sulawesi Utara. Nah itu semua pasarnya kita ekspor ke luar negeri, Pak. Namun tetapi dari satu anak perusahaan kami yang baru kita dirikan di tahun 2019 yang mulai beroperasi penjualan di 2020 itu menjual minted bar atau mungkin yang disebut juga logam mulia, itu kita pasarnya domestik. Oke, 98% dari sisi ekspor begitu Pak. Pandemi dan pemberlakuan lockdown di beberapa negara ikut memberikan pengaruh signifikan tidak? Pak Rudi, singkat saja Pak. Iya, di 2020 ya kami menghadapi lockdown dari beberapa negara, khususnya mungkin di Singapura dan penjualan kami di Singapura. Tapi di 2021 kita melihat tidak ada lockdown lagi Pak, jadi sehingga penjualan kami dapat berjalan dengan lancar. Baik, Pak Rudi, Pak Adam, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita akan coba bahas bagaimana prospek bisnis dari Archie ke depannya. Dan kita akan jeda